Hai adik-adik, apakah kalian pernah berpikir penyebab terjadinya siang dan malam? Apakah kalian pernah mengamati keadaan langit di malam hari? Pernahkah kalian melihat gerhana matahari dan bulan? Apa penyebab semua itu terjadi? Untuk lebih memahaminya, mari kita simak penjelasan dari Mr. Ox Media. Akibat rotasi bumi, setiap hari, siang dan malam berjalan teratur. Pada pagi hari, matahari terbit di sebelah timur tanda mulai siang, dan tenggelam di sebelah barat tanda mulai malam. Peristiwa alam tersebut disebabkan karena bumi berotasi. Ketika bumi berotasi, daerah-daerah di bumi yang terkena sinar matahari mengalami siang, dan daerah-daerah di bumi yang tidak terkena matahari mengalami waktu malam. Bumi bergerak seperti permainan gangsing. Bumi bergerak mengelilingi garis hayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Waktu bumi satu kali berotasi adalah 24 jam. Pengaruh rotasi bumi terhadap waktu. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Artinya, panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Karena setiap jarak 15 derajat selisih waktunya 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Revolusi bumi. Perputaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Bumi berevolusi mengelilingi matahari selama 365,25 hari. Arah revolusi bumi sama dengan arah rotasinya, yaitu dari barat ke timur. Akibat revolusi bumi. Penganggalan Syamsiah. Terjadinya pergantian musim. Perubahan lamanya waktu siang dan malam di belahan bumi utara dan selatan. Gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah peristiwa seolah-olah matahari bergeser ke arah selatan atau ke arah utara pada waktu tertentu. Padahal sesungguhnya, matahari tidak bergerak. Pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Bumi mengelilingi matahari dengan posisi miring sebesar 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Posisi ini menyebabkan terjadinya pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Tanggal 21 Maret hingga 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Tanggal 21 Juni hingga 23 September, belahan bumi utara mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan musim dingin. Tanggal 23 September hingga 21 Desember, belahan bumi utara musim gugur, belahan bumi selatan musim semi. Tanggal 21 Desember hingga 21 Maret, belahan bumi utara musim dingin, belahan bumi selatan musim panas. Penyebab perbedaan dan jenis musim.
Posisi bumi saat melakukan gerakan revolusi bumi adalah miring sebesar 23,5 derajat ke arah timur laut dari sumbu bumi. Hal inilah yang menyebabkan daerah tropis hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan daerah subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Indonesia karena terletak di daerah tropis, maka hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim panas dan musim kemarau. Gerak bulan. Bulan merupakan satu-satunya satelit alami bumi. Dalam peredarannya, bulan melakukan 3 macam gerakan, yaitu bulan berputar pada porosnya, mengelilingi matahari, dan bulan bersama-sama dengan bumi berevolusi mengeliling matahari. Bulan memiliki skala rotasi dan revolusi yang sama, yaitu 29,5 hari. Arah rotasi bulan sama dengan arah rotasi bumi, yaitu dari barat ke timur. Pengaruh revolusi bulan adalah terjadinya fase bulan dan terjadinya pasang surut air laut. Gerhana bulan. Gerhana adalah penggelapan pada benda langit. Gerhana disebabkan oleh bayangan yang dibentuk oleh bumi atau bulan terletak dalam satu garis. Gerhana bulan terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Gerhana bulan terjadi pada saat bulan purnama. Ada 3 macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan penumbra. Gerhana matahari. Gerakan bumi dan bulan juga menyebabkan terjadinya gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi karena bayangan bulan jatuh mengenai bumi. Gerhana ini terjadi saat bulan berada di antara bumi dan matahari. Gerhana matahari terjadi pada saat bulan baru. Pada saat gerhana matahari, bulan di antara matahari dan bumi, serta matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus sehingga bumi memasuki bayang-bayang bulan atau cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Terdapat 4 macam gerhana matahari, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari hibrida. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami penjelasan tadi? Adik-adik, banyak peristiwa alam yang disebabkan gerak bumi, bulan, dan matahari. Peristiwa tersebut menunjukkan kekuasaan Tuhan dalam mengatur semesta ini. Sebagai generasi muda yang beriman, sudah selayaknya kalian senantiasa merenungkan kekuasaannya. Adik-adik, sampai jumpa lagi di video pembelajaran lainnya bersama Mr. Ox Media. Sampai jumpa.